Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Rizkia Mauludi dengan NIM 2014-20-19-8 ingin menyampaikan materi sedikitnya tentang manajemen risiko investasi. Pengertian risiko investasi. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dari imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya pun tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risikonya pun rendah. Selain itu, penting bagi investor untuk mengenali dan memahami profil risiko investasi. Hal itu bermanfaat dalam menentukan produk investasi apa yang paling cocok dengan kebutuhan investor dan profil risiko tersebut. Misalnya, contoh risiko investasi adalah capital loss atau kerugian modal pada saham. Hal itu terjadi ketika nilai jual lebih rendah dibandingkan nilai beli. Maka dari itu investasi saham disebut sebagai investasi high return dan tergolong high risk. Hal itu juga menjadikan investasi saham lebih cocok kepada investor dengan profil risiko yang agresif. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar Ramadan dengan NIM 2014-20164. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen risiko imbal hasil. Menurut regulasi, risiko imbal hasil atau rate of return risk merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabahnya karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi ini bisa diakibatkan oleh faktor internal bank maupun faktor eksternal bank syariah tersebut. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil ini bisa memicu perpindahan nasabah atau berpindahnya nasabah ke bank lain. Misalnya, pada bank syariah mengharapkan imbalan 7%, di lain sisi BI rate naik menjadi 8%. Dengan demikian, suku bunga pasar lebih tinggi dari yang diharapkan oleh bank syariah. Para investor tentunya menginginkan imbal hasil yang diterima minimal sama dengan 8%. Mungkin sedikit penjelasan mengenai risiko imbal hasil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Siti Malamalia dengan NIM 2014-20161. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang manajemen risiko layanan prima. Nah, manajemen risiko layanan prima ini udah diatur dalam undang-undang atau peraturan Bank Indonesia pada tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko dan bank umum yang melakukan layanan nasabah prima. Pedoman ini tuh merupakan standar minimal yang mengacu pada regulasi BI mengenai penerapan manajemen risiko, pencurian uang, anti pencurian uang, dan pencegahan pendanaan teroris, serta transparansi informasi produk bank syariah dan menggunakan data pribadi nasabah. Terus itu ada produk atau aktivitas yang ditawarkan kepada nasabah itu ada 3. Yang pertama itu produk atau aktivitas tradisional perbankan, yang kedua produk atau aktivitas non tradisional perbankan, dan yang ketiga itu ada produk-produk keuangan non bank. Terus bank syariah itu memiliki kewajiban kebijakan dari NPE.
LNP. Yang pertama itu ada persyaratan nasabah prima, yang kedua itu ruang lingkup produk atau jasa aktivitas bank syariah. Yang ketiga itu cakupan keistimewaan LNP. Yang keempat nama layanan dan pengelompokan nama nasabah. Bank syariah itu menerapkan manajemen risiko itu pada beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek pendukung keistimewaan layanan. Yang kedua itu ada aspek transparansi atau edukasi dan perlindungan nasabah. Nah, dalam aspek pendukung keistimewaan layanan itu ada sumber daya instansi, ada operasional LNP, ada penawaran produk atau jasa aktivitas, dan dalam aspek transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah itu harus memberikan penjelasan mengenai spesifikasi LNP, terus memastikan kejelasan hubungan antar bank syariah dan nasabah prima. Terus kemudian di sini ada hak dan kewajiban bank syariah. Yang pertama itu mengevaluasi status nasabah prima secara berkala. Yang kedua itu ada meminta data pendukung terkait profit nasabah dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Terusnya itu ada kewajibannya. Salah satunya itu ada memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah prima dalam hal bank syariah akan memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dan kemudian itu ada hak dan kewajiban dari nasabah sendiri. Yang pertama itu ada hak nasabahnya itu memperoleh informasi mengenai aktivitas keuangan setiap saat diperlukan. Yang kedua itu ada memperoleh informasi dan notifikasi transaksi dan metode dan pembesaran sesuai disepakati dengan bank syariah. Dan kewajiban nasabahnya itu yang pertama memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank syariah untuk melakukan suatu transaksi keuangan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua itu ada memberikan persetujuan kepada mitra bank syariah untuk memberikan dana terkait produk keuangan non-bank yang ditransaksikan nasabah prima dengan mitra bank melalui bank dalam rangka penyelesaian informasi berkala yang komprehensif. Dalam aspek transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah itu kemudian ada lagi memastikan kewenangan pelaku transaksi, dan terakhir itu menyampaikan informasi berkala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.